sesuatu yang tidak pantas. Ini bukan dia, ini bukan dia. Iya nih di sini udah mulai. Udah mulai ya? Soalnya udah Oke. mulai. Soalnya dari dulu tuh PDKT kalau ada yang nyakitin dikit gitu pasti kecelakaan. Nggak ngerti ya Bu. Bim, kalau lu sendiri sebenarnya pengalaman berkaitan dengan hal gaib dari apa sih Bim? Sebenarnya sama sekali sih enggak, ya jujur awal tuh model yang tipe skeptis kalau misalkan di rumah lagi kunci pintu ada bunyi glutak gitu, paling kucing gitu, kalau bunyi tak apa musang kali ya, lama-lama kok makin aneh-aneh gitu. Oke. Terakhir paling serem tuh yaitu rumah sakit itu di Pati. Jadi rumah sakit ini rumah sakit zaman Belanda. Dulu zaman Belanda sempat ada pembantaian di sana waktu geger waktu Indonesia awal-awal merdeka lah ya. Ada yang keluarga-keluarga Belanda, dokter dan lain-lain sempat dibantai di sana. Kemudian sempat ada juga beberapa pasien yang meninggal karena wabah. Waktu itu anak kecil, anak-anak kecil banyak di bangsal anak-anak tuh banyak yang meninggal. Sampai yang terakhir itu terbengkalai, dan terbengkalainya sih aneh ya. Kalau biasa kita ke mana-mana terbengkalai itu bersih gitu, udah dijarah orang apa ya. Tapi kalau ini benar-benar persis semua kayak ditinggal mendadak gitu. Jadi kita masuk ke ruang operasi, di dalam situ masih ada nama pasien terakhirnya yang dioperasi. Masuk ke dalam itu table operasinya tuh masih ada alat-alat operasinya gitu. Nah di sink pembersih yang terakhir bahkan itu sarung tangan yang bekas darah. Dokternya masih ada dan itu baunya gak enak banget di situ. Apa yang lo rasain ketika masuk ruang itu? Nah awalnya kayak ruangan pengap pada umumnya gitu ya, pengap debu gitu ya. Terus kita mulai ngobrol nih, ini gimana Om Hao waktu itu dilihat. Ini waktu itu terakhir ada posisi yang kecelakaan segala macam, nyampe di sini dioperasi nggak selamat kayak gitu, langsung bau amis, bau darah, dan itu nggak enak. Mungkin gini kali ya udah, akhirnya sampai ke ruang belakang, ruang ambulans gitu ya. Ya di belakang tuh ada tempat penyimpanan ambulans dan sebelahnya kamar mayat. Kalau warga situ sih bilang ambulansnya suka nyala sendiri. Nah itu kita posisi malam jam 11. Ambulansnya masih ada ya? Di situ? Masih ada ambulansnya masih ada karena 2005 kan belum terlalu lama ya. Terus ada satu lemari, begitu kita buka tuh isinya popok-popok bayi gitu. Masih ada boneka bayi. Nah itu yang makanya nggak tahu. Katanya sih ada sengketa lah atau apa. Jadi lo total on the spot terus melakukan penelusuran itu udah berapa lama Bim? Dari berapa ya? Awal masuk sih udah mulai. Jadi sebelum ada Om Hao tuh kita sendiri dulu, reporter Zonun juga pernah beberapa Jadi maksudnya tanpa pengawalan? Nggak ada, cuma izin aja sama orang situ, Pak ini boleh masuk nggak? Mau liputan bahas sejarahnya gini-gini, boleh masuk aja Mas. Ada yang juga, Mas kalau di jam segini sih nggak berani masuk, Mas masuk aja gitu. Akhirnya kita berdua aja. Biasanya kalau liputan jam berapa sampai jam berapa? Tergantung tempat, ada yang siang juga, ada yang... Kalau yang malam? Malam ya bisa dari mulai habis maghrib sampai yang terakhir paling malam ya jam 11, jam 12. Bim, ada hal yang Dekan. paling bikin lu takut. Ada dua kejadian sebenarnya. Yang pertama tuh di hotel juga lagi liputan gitu ya. Kita kalau liputan sekamar berdua. Biasanya gue sama kameramen satu. Itu bednya kan twin bed gitu kanan kiri, dan di depan gue persis bednya itu ada biasa tempat meja pojok kopi dan lain-lain, dan ada itu kaca gitu. Ada kaca kecil. Ya itu lagi tidur, kebangun malam-malam ngeliat sebelah temen gitu. Tapi kok pas ngeliat kesini ada yang berdiri ngebelakangin persis madep ke kaca, lagi berdiri ngaca gitu. Baju rapi, baju kemeja gitu rapi. Cuman ini temen ini yakin banget karena gue yang ngunci pintu, nggak mungkin ada orang lain. Serem juga gitu, siapa? Udah tinggal tidur aja deh, tinggal tidur gitu. Sama yang kedua di rumah sih. Itu sih Di rumah? epic banget sih yang di rumah. Di rumah? Kamar gue itu posisinya di lantai 2 dan itu sendiri, tidur di situ. Ya kalau tidur kita kaki kan kadang berasa ada ketutupan selimut, nggak enak gitu ya. Gitu. Nah itu tuh kayak kotor, kaki gue tuh kayak berasa ini apaan sih, kotor-kotor, serabut-serabut gitu. Kayak makin lama dirasain kok kayak rambut gitu. Kayak dikerubungin rambut gitu. Akhirnya beraniin diri melek, begitu melek tuh ada yang si mbak itu duduk di bawah kaki gue gini, di samping gitu gini. Ngeliatin aja gitu, udah diem aja, nggak ketawa, nggak apa, diem aja. Bimo sudah, sekarang saatnya Ibu Umi. Iya, kalau aku sih emang dari kecil sih sebenarnya. Kan aku memang tinggalnya di daerah Tanah Kusir ya. Jadi tuh aku kadang kalau setiap tanggal 25 Desember kan aku suka main di area Tanah Kusir kuburan situ.
Iya karena emang anak-anak kan, ya maksudnya masih SD gitu. Jadi kayak kita motongin rumput-rumput yang si pemakaman itu, terus kita dibayar kayak nyari duit lah gitu kan. Nah gitu. Terus di situ kan ada di antara apa sih namanya pemakaman itu kan ada rel kereta gitu kan ya, gitu kan. Waktu ngeliat beberapa kali, kok itu ada orang mau bunuh diri ya? Aku ngomong sama teman kan, nggak ada. Aku di rumah dipanggil Tiwi kan, nggak ada Wi, itu nggak ada. Itu ada. Ya mati gitu, refleks aja. Ya udah akhirnya sama ibu, udah kamu jangan main ke situ lagi gitu kan ya. Meskipun kamu ngasilin duit, udahlah nggak usah gitu kan. Pas masih kuliah tuh yang lebih peka banget. Ada satu kejadian, jadi kan ngerjain skripsi. Jadi kayak aku ngerjain skripsi itu bareng-bareng nih sama teman-teman di rumah teman. Depan rumah teman itu ada pohon kecapi banyak. Terus temen ketiduran, ya kan? Tapi aku masih ngetik kan, segini. Astagfirullahaladzim, dia bilang gitu. Kenapa? Aku dikangkangin, gitu kan ya? Sama? Hah? Sama siapa? Sama Mbak Kay. Ini ceritanya teman aku tidur nih, jadi dia kayak diginiin. Oh. Gitu, dia ceritanya gitu. Terus, apaan sih lu? Gitu kan ya. Lu mah nakut-nakutin gue aja, udah aku diem aja. Nggak tahu kenapa ini menarik untuk melihat ke arah keluar, ya kan dari jendela. Kok gue pengen arah keluar ya? Lu jangan tidur, gue bilang gitu kan. Pas ngeliat keluar, itu yang mondar-mandir siapa? Aku tanya sama teman, emang satpam mondar-mandir mulu di depan rumah? Enggak. Gitu kan ya, paling juga cuma sesekali jam berapa doang, jam 3 atau nggak jam 4 gitu kan, pas lagi muter. Gue salah lihat kali ya, coba gue lihat lagi. Ya udah tuh. Apa yang dilihat Mi? Si Mr. P 2 atau 3 gitu loncat gitu. Ternyata pas aku lihat ke arah si siapa, pohon kecapi itu, wow banyak ya, oke tutup. Gitu. Jadi nggak cuma gitu, satu? Nggak cuma satu gitu kan ya. Aku nggak berani nanya sama si keluarganya temanku itu kan ya, karena aku takutnya mereka jadi takut segala macam. Aku cuma nyimpen sendiri. Begitu selesai wisuda, aku tanya, di sini Om Tante emang di sini gini ya? Iya, kan kuburan ada di sebelah sana. Terus gitu, oh gitu. Terus ini apaan? Nggak tahu, ini kayaknya yang punya deh, gitu. Jadi yang punya tanah itu emang sengaja naruh di situ, gitu. Bentar, lo ngerasain apa? Enggak tahu. Bisa dia keringetan, lo pusing ya? Enggak, tapi gue nggak enak. Nggak tahu kenapa. Terus dia tadi mondar-mandir sih. Ada yang kuntilanak lah. Oh, apa yang lu rasain selain berat? Nggak enak itu kayak gimana gitu? Panas. Dari sini nih kadang mual nih. Naik. Ya mau nggak mau harus dikeluarin gitu kan ya. Karena tadi tuh sempat nyesek di sini. Dan sempat ada nenek-nenek juga sih di situ. Kalau boleh tahu nih, yang sekarang ada di ruangan ini deh. Masuk sini pun juga tadi aku sih udah ngerasa sumpek sih. Yang dari kamar mandi pun juga udah ke sini. Nih, Ya. masih sadar? Kita nggak tahu nih Umi kenapa. Pok, lu bisa ceritain Pok, ini kenapa Pok Umi Pok? Gak tuh dari belakang ada yang lewat. Kalau pas Umi cerita tuh, kalau gue ngeliatnya justru ada sosok laki-laki, tapi sebenarnya pakaiannya biasa ya. Iya, baju polo biru dongker gitu sih, celananya agak enggak deh, putih gitu, tapi bolak-balik di belakang Umi. Cowok biasa, maksudnya bukan dengan sosok yang gimana gitu. Gue ngeliatnya cowok biasa gitu, cuma bolak-balik. Dia mau ngapain Pok? Dia cuma ngelihat aja atau dia mau cerita sesuatu atau? Gue nggak tahu kalau dia mau ngapain. Tapi kalau di belakang Bimo, gue ngeliat ada pasien laki-laki. Pasien. Iya, karena pakai baju pasien. Apa karena tadi si Bimo ngomongin masalah rumah sakit? Nah, gue nggak tahu deh. Apa pada akhirnya gue terinfluence gitu ya gara-gara. Kenapa lu istighfar Bim? Lu ngeliat apa? Karena ada pasien laki-laki, bapak-bapak tua. Terus habis itu posisinya tuh kalau kayaknya tuh dia problem sama
ginjalnya, jadi kateternya itu masih Hah? Masih ngikut? masih ngikut gitu. Terus posisinya tuh ada diri aja gitu di belakangnya Bimo. Kayak lu bilang itu serem banget. Berarti Jadi, lu kayak si- nginget sesuatu atau lu pernah ngerasain Dulu sesuatu? si Om Hao waktu liputan di rumah sakit itu pernah bilang, jadi ini di bangsal yang kanan mas, kakek-kakek, pasien udah tua kasihan, nggak ada yang nemenin. Oh ini udah Keluarganya nggak ada yang nemenin, nggak tahu gimana bentuknya kata dia, tapi pernah bilang begitu. Oke nih, kayaknya kalau kita terusin Nggak habis-habis. nggak habis-habis dan semakin malam semakin ramai juga. Gitu. Dan pengalaman tadi dari dua anak kembar yang beda orang tua ini keren banget kalau menurut gue. Oke. Simak lagi konten-konten ngeri Oh, yang iya. lainnya, jangan lupa di subscribe Oke. dan juga di klik loncengnya itu supaya dapat notifikasi dari channelnya Official Trans 7 yang programnya nggak kalah-kalah hebat dengan yang layar TV. Oke, kalau gitu kita tutup dulu. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.